Saya kira Sumpah Pemuda yang perlu untuk kita pahami adalah latar belakang Sumpah Pemuda itu bisa terlaksana. Jadi ada satu semangat yang digagas oleh kelompok pemuda. Organisasi itu bernama Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia atau disebut dengan PPI singkatnya. Ngertinya semangat itu kemudian tumbuh sehingga melahirkan semacam satu perkumpulan yang disebut dengan Kongres Pertemuan Para Pemuda yang melahirkan 3 sumpah. Singkatnya, sumpah itu kurang lebih kita pemuda mengakui bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Keanekaragaman suku bangsa, kebudayaan, dan seterusnya, kita telah mengakui dari Sabang sampai Merauke bahwa kita memiliki satu identitas yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Relevansinya dengan keadaan hari ini adalah, menurut saya, semangat yang telah digagas oleh orang-orang terdahulu, para pemuda yang memiliki inisiasi untuk membangkitkan semangat nasionalisme para pemuda, dikaitkan dengan kondisi hari ini adalah bagaimana semangat itu bisa terwariskan. Peran pemuda dalam memaknai Sumpah Pemuda harus memperhatikan latar belakang sejarah. Ketika dia mampu memahami bahwa ada hal penting yang harus dimaknai dari pertemuan Sumpah Pemuda itu, maka pemuda akan mampu untuk lebih kreatif dan memaknai perjuangan-perjuangan terdahulu. Memaknai ekonomi politik saat ini ya, kaitannya dengan Sumpah Pemuda atau kaitannya dengan semangat pemuda, pemuda juga harus turut terlibat mengambil bagian dalam semua aspek, baik ekonomi, politik, sosial, budaya, dan seterusnya. Yang menjadi persoalan hari ini adalah kesadaran para pemuda untuk ambil ikut ikut andil atau ambil bagian di dalam situasi itu. Nah, ketika pemuda sudah mulai tersadarkan dan dia menyadari bahwa semangat Sumpah Pemuda itu tidak hanya sebatas seremonial, momentum untuk mengingat sebuah sejarah dan seterusnya, tetapi juga harus mengambil bagian, ikut berperan di dalam membangun daerah dan Indonesia. Langkah yang harus diambil pemerintah. Yang pertama, pemerintah harus benar-benar juga memahami apa yang menjadi latar belakang dari Sumpah Pemuda, serta harus mampu untuk memaknai bagaimana Sumpah Pemuda itu. Sehingga kaitannya adalah ketika kebijakan yang diambil itu harus memang betul-betul tepat sasaran, terukur dan terarah, yang punya kepentingan terhadap masyarakat, bukan malah sebaliknya. Karena kan banyak kebijakan yang entah dalam kajiannya apakah sudah sesuai dengan kebutuhan utama masyarakat atau tidak, begitu. Baik, saya kira fleksibel ya kalau kaitannya dengan peran teknologi. Nah, dengan hadirnya teknologi dan semakin canggih sampai dengan saat ini, teknologi itu harusnya mampu dimanfaatkan untuk menumbuhkan nilai-nilai dan kecintaan kita terhadap melihat sejarah dan Indonesia, kira-kira seperti itu. Nah, hadirnya teknologi dan kecanggihannya saat ini ketika tidak mampu dimanfaatkan dengan baik, justru yang terjadi malah sebaliknya, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena teknologi hari ini juga bisa dimanfaatkan terbalik, seperti menyebar hoax, kemudian memanfaatkan untuk hal-hal yang di luar daripada ekspektasi kita bersama. Saya tidak hanya sekedar berharap. Kalau ada yang lebih daripada harapan, saya kira kita harus masuk kepada situasi itu. Bahwa kita sebagai pemuda, saya dan tentu pemuda-pemuda yang lain harus berperan aktif, mengambil bagian, tidak juga harus berekspektasi melakukan hal-hal yang besar, tetapi kita mulai dari hal-hal yang kecil. Sehingga pemaknaan terhadap Sumpah Pemuda bagi pemuda hari ini bukan pada kecenderungan sekedar memperingati, tetapi tidak melakukan apa-apa. Kita paham betul dalam konstruksi sejarah, kejadian-kejadian di saat Sumpah Pemuda itu, mereka mengorbankan waktunya,
bahkan mengorbankan anggarannya untuk terlaksananya kegiatan yang kita sebut dengan Kongres atau Sumpah Pemuda di tahun 1928, dimulai dari tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober. Jadi pemuda harus berani mengambil peran, pemuda harus berani bersikap. Saya kira itu.